Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, fatifillah, rahimakumullah wa asmullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang masih terus melimpahkan taufik pada kita untuk terus menjalankan ketaatan kepadanya, terus di dalam berupaya untuk meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadzuna Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra hafizahullah taala. Kami sampaikan jazakumullah khairan kepada beliau yang telah menempuh perjalanan yang panjang, yang berat untuk menyampaikan faedah-faedah ilmu kepada kita semua di sini. Dan kami sampaikan jazakumullah khairan kepada para jamaah semua, juga para panitia yang telah mengerahkan segala upaya untuk menyampaikan yang terbaik pada kita semua. Dan sedikit tentang beliau, meskipun insyaallah sudah banyak yang kenal. Beliau adalah Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra hafizahullah taala, alumni S3 atau doktora di Jami' Islamiyah Bil Madinah An-Nabawiyah, yang beliau alhamdulillah telah banyak melakukan juhud masyhur di dakwah di negeri ini. Beliau adalah pendiri, perintis dan juga rektor pertama di Sekolah Tinggi Dirosat, atau ketua yang pertama Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah di Jember. Beliau adalah pendirinya, yang sekarang diketua oleh Ustadz Dr. Ali bin Badri hafizahullah taala. Kemudian juga beliau banyak memiliki peran di dalam dakwah di negeri ini, yang insyaallah bisa antum lihat di banyak channel YouTube dan juga di media-media yang lain. Insyaallah untuk beliau sudah banyak yang kenal, dan kami sampaikan pada beliau jazakumullah khairan yang telah berkenan untuk menyampaikan kepada kita sedikit atau butiran-butiran mutiara ilmu yang insyaallah akan kita dapatkan pada malam ini. Dan tidak panjang lebar kami menyampaikan, kami sampaikan bahwa wajib jamaah semua agar bisa mengambil manfaat dan berupaya untuk bisa menjaga dari majelis ilmu dengan baik, dan tempat-tempat yang kosong di depan bisa diisi supaya nanti yang hadir, yang belakangan bisa mendapat tempat juga. Tafadhol sebelum kita mulai. Ini masih longgar di depan. Ini tidak menyediakan terop, makanya agak dimampatkan. Kami sampaikan kepada Ustadzuna Ustadz Ali Musri, falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati sahabat dan sahib karib kami dalam pendidikan, Ustaz Arif Fathul Ulum, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberkahi umur serta keluarga beliau dan ilmu beliau, dan juga kepada semua tim dan para panitia yang telah meluangkan waktu pikiran untuk terlaksananya acara atau bagai rangkaian kajian kita di seputar daerah Kediri dalam beberapa hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan semua ya, dengan adanya agenda seperti ini, adanya silaturahim sesama dai, melihat ya saudara-saudara yang berjuang di jalan Allah, menegakkan agama Allah dengan berbagai keterbatasan dan kesulitan tantangan sungguh luar biasa. Dan alhamdulillah kita lihat dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dakwah ini semakin menyebar, semakin berkembang dengan banyaknya lembaga-lembaga dan juga yayasan-yayasan, dan juga begitu juga kehadiran di dalam majelis ilmu. Semoga majelis rutin juga tidak kalah ramainya dengan kajian-kajian tabligh akbar yang biasanya dihadiri dengan jumlah yang cukup besar. Karena sebenarnya kami sampaikan bahwa inti dalam menuntut ilmu itu adalah kerutinitasan. Tidak hanya sifatnya seperti ngaji kuliner. Ketika ada ustadz baru datang, ramai berbondong-bondong luar biasa. Suatu menghilang sekian bulan, datang lagi ustadz baru, ramai lagi berbondong-bondong ya. Tapi kajian rutinnya ya 12 orang, 20 orang, ya maksimal 30 orang. Ini bukti bahwa kita masih dalam belajarnya, masih tahap yaitu kuliner. Antum tahu kuliner? Ya, kalau ada orang ramai belanja satu tempat, orang pada penasaran, ingin ramai-ramai di sana, gitu ya. Apalagi kalau warung itu baru dibuka ya, pada ramai. Setelah sebulan setelah itu warungnya jadi sepi. Nah, tidak demikian, karena ilmu itu diambil sedikit demi sedikit. Kalau tabligh akbar ini semuanya digelontorin ya, tapi yang biasanya yang manfaat itu sangat sedikit dapat diambil. Karena biasanya ya tidak mungkin ya, ibarat seperti bayi langsung disuapin makanan begitu banyak, ya merusak kesehatannya dia. Ya, demikian pula ilmu agama ini ya habbah-habbah, sedikit demi sedikit. Maka akan sangat berbeda ketika orang itu kajian rutin yang lebih ramai. Nah, berarti itu situ dakwah sudah benar-benar menemui sasaran yang tepat. Bila kajian rutin yang lebih ramai daripada tabligh akbar itu. Karena ilmu itu sedikit demi sedikit ya, beransur. Disitulah ilmu itu akan bertambah dan akan berkembang. Tapi kalau tabligh akbar jelaskan berbagai sisi dan begini-gini, setelah itu kalau ditanya apa disampaikan tadi, bagus, enak materinya, terus apa enaknya nggak tahu, ya kan? Apalagi kalau model belajaran seperti Imam Bukhari semua, nggak ada yang bawa catatan gitu, itu pasti itu 5% dari materi ini disampaikan nggak bakal nyantol itu, ya kan? Makanya saya kalau di mana-mana sering saya kritik, ini model ngajian kalian tuh masih kuliner gitu, ya. Tapi beda kalau ikuti training bisnis itu, wah, luar biasa itu. Bawa catatan, bawa pena ya, nggak satu pun kalimat dari trainernya keluar kecuali dicatat itu ya. Tapi beda kalau pengajian itu nggak ada yang berapa yang bawa catatan gitu. Nah ini, maka sering saya sebutkan. Hendaknya ibu-ibu, ya para akhwat juga tagih suami yang katanya hadir pengajian apa ya tadi ini disampaikan oleh Ustaz tuh.
Diminta dibagi di rumah, apa yang kamu catat, apa yang kamu pelajari tadi. Ya. Jangan hanya sekedar hadir, dengar begitu, ya. Sehebatnya orang bagaimanapun, kalau untuk masa sekarang saya rasa sulit untuk menangkap dan ingat selalu. Dan ilmu itu sebenarnya saya terangkan, ilmu itu diulang, di murojaah. Maka kalau kita tulis, ya nanti sampai di rumah juga bisa kita jelaskan ke anak-anak kita, satu hari juga bisa kita baca-baca lagi. Ya, kadang-kadang sudah puluhan tahun ikut pengajian, namun masalah wudhu, masalah pertanyaan-pertanyaan receh juga ditanyakan ke Ustaz. Ini kan aneh. Lalu mengapa selama ini dipelajari? Apa yang dipelajari oleh dia? Kan gitu. Dan padahal sudah hadir pengajian dalam waktu yang cukup lama. Namun hal-hal yang sepele, yang tetebengit biasa-biasa nggak jelas sama dia. Gitu. Tetapi luar biasa, dibilang sebagai ikhwan senior, tetapi ilmunya junior. Nah, jadi kalau benar-benar menuntut ilmu adalah betul ikuti kajian rutin. Ya, kajian rutin itulah yang akan nanti betul-betul muassis ilmunya daripada diri antum. Ya, kalau tabligh akbar itu ya seperti itu, digelontorkan ilmu yang begitu banyak, penjelasan luas panjang lebar kemana-mana, tetapi kesimpulannya jarang yang bisa mengambil. Ya, sedikit yang bisa mengambil kesimpulan apa saja yang dijelaskan itu. Apalagi tadi saya bilang, ya kita sebutkan tidak bawa catatan, terus apa yang mau diambil? Ya kan? Karena penjelasan itu akan beruntun. Dijelaskan ini, lalu lupa laporan yang dijelaskan di awal. Maka tolong ya pola mengaji kita diperbaiki lagi. Sekarang semangat ngaji udah ada, tapi polanya yang benar. Harus bawa catatan, ya harus lebih rutin ke majelis ilmu, kajian yang rutin itulah yang betul-betul muassis ilmunya sedikit demi sedikit begitu. Baik. Dan begitu sunan kauniyah memang tidak mungkin ilmu itu sekali onggok mau diborong semua, nggak bisa. Memang dengan kajian rutin. Baik. Kemudian ya terima kasih dari mukadimah yang disampaikan oleh Ustadz kita Arifatul Ulum, dan kami berdua sebenarnya satu lettingan berangkat ke Madinah sama ya, dan cukup unik ya, masa kita itu adalah jumlah terbesar orang Salafi yang diterima Jamiah Islamiyah, itu sejarahnya pertama itu, dan juga jumlah pertama juga terbesar juga diterima dari Indonesia. Ada 33 orang kalau nggak salah kita yang diterima. Cuma yang berangkat 29 atau berapa? 27 yang berangkat. Tapi Salafiyin itu hampir 2/3. Jadi gempar itu. Orang-orang Ikhwani ini Jamiah Islamiyah itu gempar sekali. Ya. Termasuk dari kelompok-kelompok lainnya, dari karena ini lab ini ya. Dari kelompok-kelompok lain lah, kaget mereka. Kok jumlahnya mereka ini? Wah. Itu luar biasa ya, semangat kita waktu itu, masya Allah. Itu memang teman-teman yang juga banyak pengaruh kepada kita. Setiap hari Kamis itu setiap pekan kita ziarah ke para masyayikh rutin gitu. Dan alhamdulillah beliau termasuk di antara orang yang mulazamah dalam majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abad. Ya, luar biasa semangatnya dulu itu, yang luar biasa untuk ilmu itu luar biasa. Ya, beliau ini memang terkenal di antara mahasiswa yang paling tawadhu ini. Ya, dari dulunya ya biasa, kelihatan biasa beliau, masya Allah ya, akhlak masya Allah, semoga Allah selalu berkahi beliau. Jadi memang kami itu sama berangkat ke Madinah, cuman ya karena ada kebaikan, keberkahan dari Allah, ana di akidah, dan waktu itu memang jurusan akidah yang dibuka, jurusan hadis nggak dibuka waktu itu S2-nya, sehingga banyak juga yang dari hadis masuk ke akidah waktu itu. Nah, itu tuh berat sekali persaingan, sampai di itu yang tes terbanyak juga jurusan akidah S2 waktu itu, sampai 120. Itu ujian apa namanya, ujian tahriri atau ujian tahriri itu apa? Ujian tulis 120 lebih, lolos 72, masuk ke tes psikotes ke tingkat dirasat di apa pasca ujian lisan, lolos. Waktu itu Indonesia ada 30 masih berapa gitu. Nah, Indonesia ini bersaing ini. Waktu itu ada satu dari kuliah hadis, Ustaz Usama yang beliau di Malang, dan ada Ustaz Johari di kuliah Quran waktu itu. Dan sebetulnya banyak ustaz lain, Ustaz Elfi Syam dan lain-lain juga ikut waktu itu. Tapi sudah gugur sebelum ke tahap terakhir itu. Kebetulan karena di Indonesia diterima satu, Syekh Abdul Razak memilih yang lebih berhak adalah yang memang
di kuliah itu sendiri. Karena anak asalnya dakwah usuluddin jurusan akidah. Maka akhirnya loloslah anak yang diterima. Karena yang lain dari kuliah lain. Ini aulawiyat diberikan kepada mahasiswa yang dari fakultas sendiri. Itu memang semuanya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan waktu itu luar biasa. Banyak sekali ya yang lulusan Madinah, Indonesia khusus, Masya Allah. Imtiaz itu bukan, ya bisa dikatakan 80% yang tamat tahun itu imtiaz, Masya Allah. Jadi persaing itu betul-betul luar biasa waktu itu. Ya, tapi alhamdulillah semuanya, alhamdulillah, dan boleh dikatakan yang generasi itu hari ini tidak ada yang tidak jadi ustaz dan tidak ada yang tidak megang markas. Mulai dari Arif Syarifuddin yang antum tahu waktu di Bimbas, sekarang beliau pindah Cirebon, Ustaz Khalid Samhudi, siapa lagi, Ustaz Heri Purnama, Khairul Wazni, banyak teman-teman kita itu semuanya alhamdulillah ya sangat jelas juhudnya dalam dakwah. Banyak itu ya, alhamdulillah semuanya melihatkan bagaimana ya ini betul-betul ya, alhamdulillah memang saat itu ghirahnya dalam dakwah menuntut ilmu itu ya memang manhaj salaf itu luar biasa. Kita seakan-akan kita itu ya punya tanggung jawab besar waktu itu. Memang tantangan itu, ketika ada tantangan kita juga terpancing untuk bersemangat menuntut ilmu. Dan alhamdulillah sebagian ya, dan tidak ada yang tidak, alhamdulillah ya alumni-alumni yang seangkat dengan kita itu semuanya Masya Allah ya memiliki juhud yang jelas dalam dakwah. Baik, materi kita pada kesempatan ini adalah yaitu perdukunan modern dalam perspektif ulama Syafi'iyah dan solusi menangkalnya. Materi ini sebetulnya pernah juga kalau nggak salah ditulis salah satu majalah. Jadi sebelum saya itu sibuk ya, masih dari 2007-2010 itu saya nulis di 2 majalah setiap bulan. Majalah Furqan dan majalah Sunnah, dan beliau termasuk yang paling banyak tulisan di majalah Furqan. Ya. Itu Masya Allah ya waktu itu. Tapi sekarang ini setelah tahun berapa itu saya off semua dari majalah itu. Saya punya sekitar 40 tulisan dari 2 majalah itu. Tapi beliau jauh lebih banyak karena beliau memang sebelum saya bergabung ke Al-Furqan, majalah Furqan, dan beliau juga sudah menulis, dan beliau setiap bulan tulisan. Ya. Nah, jadi pernah ditulis ini dalam satu majalah, saya lupa Pakri As-Sunnah atau Furqan. Kemudian saya sempurnakan ketika muncul lagi, waktu saya nulis itu lagi ramainya batu penari. Nah, ini waktu itu tuh. Batu penari. Jombang. Di Jombang waktu itu, yang manusia ribuan datang ke sana ya. Itu. Jadi waktu itu judulnya kalau nggak salah Hatta ya, batu penari meruntuhkan akidah umat, atau apa judulnya gitu. Jadi waktu itu lagi ramainya waktu itu batu penari itu yang di Jombang, ribuan orang yang ramai-ramai, yang luar biasa itu ya. Tapi karena kecapean penarinya akhirnya dibawa ke puskesmas. Itu satu uniknya. Penarinya nggak berobat ke batunya, tapi karena dia panas badannya, waktu dia kan masih kecil ya, masih kecil waktu itu dia, ya capek kan, nyelupkan air itu orang ribuan gitu kan, capek panasan badannya, dibawa ke puskesmas. Lah gimana? Penari ngobatin orang dengan batunya, tapi batunya nggak bisa ngobatin penari gitu. Nah waktu itu ya, itu kisahnya awal penulisan ini waktu itu tuh ditulis dari satu judul. Nah, kemudian ana sempurnakan lagi, waktu itu tidak menyebut situ perspektif ulama Syafi'iyah. Ini ana tulis lagi dalam ana sempurnakan dan ana revisi beberapa sisi dan menambahkan khusus untuk pendapat ulama Syafi'iyah saja ketika terjadi lagi kasus kanjeng yang mengandalkan uang. Di mana itu? Salah daerah ya, di Probolinggo kalau misalnya ya. Itu juga kisah ini. Jadi tulisan-tulisan itu ada yang melatar belakangi gitu maksud itu. Jadi ini masalah dukun ini timbul 2 kali ya, gara-gara korbannya itu luar biasa ya, banyak yang menggandakan uang, uang diserahkan miliaran kepada dia ya, dan akhirnya banyak ketipu dan segala macam kisah itu. Nah itu diantara hal yang melatar belakangi ini. Dan juga ketika itu pas juga mendekati pemilu waktu itu, pemilihan presiden juga, jadi banyak yang aneh-aneh. Ada yang di tengah sungai pakai jilbab berendam dia supaya pilih caleg. Banyak yang aneh waktu itu. Pokoknya ilmu perdukunan laris. Ya, datang ke dukun biar terpilih menjadi caleg. Yang anehnya sang dukun nggak pernah nyalek. Ya kan?
Kalau seandainya bisa dia ngangkat orang jadi caleg, pasti dia lebih duluan jadi anggota DPR kan gitu ya. Karena itulah kadang-kadang itu ya kan. Anehnya ini minta pelaris ke dukun, dukunnya nggak pernah dagang, dia ngasih ajimat supaya pelaris, ya kan? Maka saya katakan kalau seandainya dia punya ajimat bisa pelaris dagangan, nggak bakal dijual, mendingin dia buka supermarket sendiri. Ngapain dia capek-capek gitu kan? Nah, cobalah kadang-kadang manusia ini tidak berpikir sederhana. Nah, hari-hari ini ada klub dukun, ada komunitasnya. Kemudian hari-hari ini juga lagi viral, tahu antum, dukun merah, dukun putih, dan dukun hitam. Kayak Ustaz ini mengikuti media sosial juga? Tidak, bukan. Itu memang sebagai bagaimana perkembangan akidah umat ini dirusak. Kita perlu tahu gitu. Sehingga kita tadi kan bahan kita di waktu daurah sama asatizah, kita tahu apa sih penyakit umat ini yang harus kita tangani gitu. Bukan berarti kita ngikutin begitu, tapi hari-hari ini yang lagi ngetop juga apa? Itu dukun merah membongkar praktek penipuan dukun putih dan dukun hitam. Nah. Jadi subhanallah, begitu banyak umat ini diperbodohi. Nah, makanya agama Islam memiliki obat untuk penyakit ini, karena merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat, baik akidah mereka, baik ekonomi mereka. Ya kan? Baik ekonomi mereka, merusak pola pikir mereka. Makanya kadang-kadang cerita-cerita khayal-khayal yang ditonton di film drama-drama itu membuat orang malas. Kenapa? Mendingan datang pelihara tuyul, dapat kaya kan gitu ya. Kan banyak orang itu. Kalau mau kaya, mendingin cari wangsit, pergi bertapa di gunung ini, di gua ini, itu. Seakan-akan itu ada di dunia nyata, begitulah. Betapa banyaknya umat kita yang tertipu. Akhirnya makanya lebih larisnya itu ya dagangan dukun daripada para dokter, ya kayak gitu. Dan subhanallah, ini terjadi di tengah kemajuan teknologi yang luar biasa. Maka di antara dukun modern sekarang adalah, jadi di sini saya jelaskan, malah perdukunan merupakan suatu masalah yang penuh menarik untuk dikaji di tengah hiruk pikuk kemajuan teknologi informasi. Seiring dengan perkembangan zaman, perdukunan pun mengalami perubahan dan semakin diminati masyarakat. Sekarang ya, yang dukun-dukun itu pun dia mempraktekkan di YouTube bagaimana ilmu-ilmunya dia itu, dan akhirnya banyak orang yang tertipu, dan itu kebanyakan tipu-tipuan semua. Maka masyarakat yang kurang ilmu, terutama ilmu akidah, ilmu tauhid, sangat mudah percaya, menganggap ketika dia pakai sorban, pintar menyulap, akhirnya dianggap itu sebagai karomah. Dianggap sebagai karomah. Nah, sehingga sekarang termasuk dukun-dukun yang peramal-peramal. Yang anehnya yang sudah mati itu ada dukun perempuan yang peramal. Dia nggak tahu hari matinya ya. Dia ngeramal orang lain, tapi dia nggak tahu ngeramal bagaimana nasib dia, nggak bisa ngeramal dia. Dan ada pula hari-hari ini itu gantinya laki-laki yang suka peramal-peramal juga. Dulu kan ada siapa namanya itu, saya suka kurang hafal nama-nama dukun itu ya. Nama-nama ulama aja nggak hafal, apalagi nama dukun itu kan. Baik. Seiring dengan perkembangan zaman, perdukunan pun mengalami perubahan dan semakin diminati masyarakat juga. Jadi, maraknya praktek perdukunan berkedok Islami menambah persoalan ini semakin rumit. Sudahlah dukun, kemudian berkedok Islami. Nah, pertama dibaca Bismillah, dia oleh keras-keras, Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Kalau di dukun-dukun kampung juga begitu kadang-kadang itu. Nah, semakin samar di tengah masyarakat ketika digunakan istilah Islami itu, karena pakaiannya pakai sorban, ya, kemudian juga dia pakai tasbih di lehernya, gitu kan. Nah, betapa banyak umat Islam berdatangan kepada para dukun yang terkadang mengenakan secarik surban dan bertonggok di kepalanya, kemudian ditambah tasbih yang melingkar di leher atau dalam genggaman tangannya, dalam genggaman tangan. Ya. Bermodal surban dan tasbih, sang dukun menjadi kepercayaan sebagian masyarakat umat Islam. Nah, keadaan dan kebutuhan umat Islam kepada para dukun sebagaimana model dan style para dukun pun mengalami perkembangan. Ya, berkembang. Kalau dulu, di masa dulu, dukun itu kan hanya di kampung-kampung.
Ya kan toh, hidup di kampung-kampung, kemudian orang tahu kalau dia dukun. Dari segi penampilannya orang udah tahu, wah dia adalah dukun, pakai baju hitam, kadang-kadang ikat kepala hitam gitu kan. Nah, orang tahu, semua sekampung tahu dukun. Sekarang enggak. Dukun itu enggak begitu lagi, dia pakai dasi, punya praktek resmi gitu. Kemudian pelanggannya siapa? Enggak, masyarakat desa, para politikus, para artis, dengan banyak tujuan. Kalau dulu orang datang ke dukun kan sebatas namanya karena tempat pusat kesehatan jauh, atau karena biaya nggak ada, akhirnya ke dukun. Sekarang enggak, sudah bergeser kebutuhan orang kepada dukun sekarang. Sekarang untuk menaikkan follower juga pakai dukun. Ya bayangkan teman-teman, ya kan? Ya, untuk mencantik, ya pakai susuk macam-macam ilmunya kan toh. Udah masuk merambah ke dunia bisnis, ke dunia keartisan dan macam-macam. Jadi bergeser. Nah, kemudian ya ini kita sebutkan, karena bergesernya itu berubah pula style para dukun, mengalami perkembangan. Kaum muslimin yang terjabat dengan perdukunan memiliki beberapa keadaan yang sakit maupun yang sehat, yang miskin maupun yang kaya, yang sukses maupun yang gagal, kaum berpangkat maupun orang biasa, pejabat maupun rakyat jelata. Mereka berdatangkan untuk berbagai tujuan duniawi, penyembuhan penyakit medis, non medis, kecantikan, persaingan bisnis, persaingan politik, bahkan sampai ke dunia olahraga pun. Nah, coba bayangkan, itu pakai pawang-pawang macam-macam. Dan terakhir yang lebih ribut, ya karena saya sudah nulis, saya nggak nulis lagi itu pawang yang gagal di Mandalika itu, saya nggak nulis lagi. Itu sudah masuk ke dunia olahraga. Coba bayangkan, dunia bermacam, ya berubah, bergeser. Ya, dukun itu sekarang dia juga menaikkan pamornya dari berbagai sisi. Ya, akhirnya dengan kemajuan teknologi mereka memanfaatkan ikan. Nah, fenomena ini paling tidak memberi isyarat bahwa masyarakat umat Islam masih belum mengetahui penjelasan ulama Syafi'iyah yang merupakan pedoman umat Islam mayoritas di Indonesia. Mereka mengaku bermadzhab Syafi'iyah. Maka itulah alasan saya, ana mengumpulkan saja pendapat ulama Syafi'iyah di sini, agar mereka apa sih nasihat-nasihat ulama Syafi'iyah yang mereka menisbahkan diri dalam mazhab secara fikih pada ulama Syafi'iyah tersebut. Nah, lalu dan bagaimana solusi menangkalnya. Baik. Kemudian di sini saya sebutkan tulis-tulis yang telah membahas masalah ini, studi pustaka. Kemudian hakikat perdukunan. Apa sih hakikatnya perdukunan itu? Nah, hakikat dukun dan perdukunan, ada beberapa istilah yang memiliki konotasi dengan perdukunan. Ya, kadangkala istilah tersebut dipakai untuk makna yang sama, namun sering kali dipakai dalam makna yang berbeda. Jadi ada istilah bahasa Arab penyebutan untuk dukun itu, tapi perbedaan nama itu sesuai media yang mereka gunakan dalam ilmu perdukunannya. Nah, ada namanya nanti kahin. Ya, ada arraf, peramal. Ada lagi ramal, yaitu ketika dia tukang tenung, ya, peramal, tukang tenung. Munajim, ahli nujum. Nah, ahli nujum ini terbagi dua. Yang dimaksud ahli nujum di sini yang menjadi prediksi kejadian-kejadian gaib dengan cara melihat ke perjalanan bintang dan orbit-orbit bintang. Itu yang kita maksud. Dan ilmu ini kalau dulu itu setiap koran terbit setiap pagi ada dulu namanya itu bintang Aquarius. Ya, saya nggak hafal lagi sampai sekarang apa ya. Bintang saya entah apa gitu ya. Nah, kalau dia bulan tanggal sekian bulan itu bintangnya ini. Nah, orang berbintang ini pada tahun ini dia pernah sebegini gitu. Jodohnya begini, pekerjaannya begini. Nah, ini bagian dari itu apa? Nah, peramal melalui bintang-bintang. Dan juga dalam apa namanya istilah ilmu zodiak. Nah, dan itu dipakai termasuk dalam dan berkembang memang dalam ilmu arsitek ada masuk juga. Kata mereka kalau bikin rumah tuh harus arah ke sini, matahari terbit dan macam-macam. Dihubung-hubungkan dengan bagai dikembangkan oleh mereka hal-hal ilmu seperti ini. Nah, kalau kita nggak punya akidah yang benar, ya sudah. Antum pernah naik hotel nggak? Nomor 4 selalu nggak ada. Nah, itu sudah tahu nih siapa yang punya hotelnya gitu kan. Nomor 4 selalu nggak ada. Tuh ada juga yang hotel nomor tertentu nggak ada. 13 umpamanya, ya kan. Tapi kalau 13 miliar itu dia mau nerima dia. Ya gitu.
Nah, kalau orang-orang yang apa namanya menganggap angka 4 itu sial, ya ketika duitnya 4 miliar ditarik aja. Ini angka 4. Itulah bentuk kebodohan manusia tadi, ya kan? Kalau begitu angka 4 itu sial, berarti sapi nggak boleh dipelihara karena berkaki 4 umpamanya kan. Nah, ini betapa dengan kemajuan teknologi ini tidak menunjukkan bahwa manusia semakin baik dalam sisi agama dan keyakinannya. Justru semakin menunjukkan kebodohan-kebodohannya melalui media-media sosial sekarang ini. Baik. Kemudian sahir alisihir dan hipnotis. Nah, pemakaian istilah tersebut dalam makna yang sama disebabkan oleh kesamaannya dalam beberapa hal. Pertama, dari sisi pengakuan mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, hal-hal yang gaib. Yang kedua, dalam sisi penerimaan info tentang hal yang gaib tersebut dengan mempergunakan bantuan setan atau jin. Nah, itu diantara istilah-istilah ya yang dipakai. Ada dua kalimat yang sangat dekat dengan makna dari istilah-istilah yang disebutkan di atas, yaitu kahin dan arraf. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama-ulama Syafi'iyah di sini. Berkata Imam Khattabi, kahin adalah orang yang mengaku mengetahui hal-hal yang gaib dan memberitahu orang lain tentang hal-hal yang tersembunyi. Itu kahin. Nebak-nebak dia. Oh, kamu ini disihir si fulan atau kena ini kena itu, nebak hal-hal yang gaib. Ya. Yang kedua, makna al-arraf. Arraf ini adalah peramal. Menurut Imam Baghawi adalah orang yang mengaku mengetahui peristiwa dengan cara-cara tertentu untuk mengetahui tempat barang yang dicuri. Ya, kalau dulu itu digunakan oleh mereka, tempat barang yang hilang dan semisalnya. Di mana siapa pencurinya dan seterusnya. Baik. Menurut Imam Khattabi, perbedaan antara kahin adalah orang yang memprediksi berbagai peristiwa yang akan terjadi dan mengaku mengetahui rahasia-rahasianya. Sedangkan arraf adalah orang yang mengaku mengetahui tentang tempat barang yang dicuri atau hilang semisalnya. Ya, yang pada hakikatnya semuanya termasuk dalam maknanya sama, cuman mereka membedakan profesi cara pengakuan mereka terhadap hal-hal yang gaib. Baik. Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan lafaz kahin juga digunakan untuk arraf. Jadi karena digunakan untuk arraf, untuk yang meramal dengan batu dan binatang serta setiap orang yang melakukan hal yang serupa dalam mencari keperluannya. Yang diramal dengan batu dan bintang, bukan binatang, bintang, setiap orang melakukan hal itu yang serupa dalam mencari keperluannya. Dia ramal oleh dia. Taib. Penjelasan tentang pengertian kahin dan arraf serta perbedaan antara keduanya juga dijelaskan oleh para ulama mazhab lainnya, di antara Imam At-Tibi dari kalangan ulama Malikiyah, sebagaimana yang dinukilkan oleh Mula Al-Qari dari ulama Hanafiyah dalam kitabnya Mirqatul Al-Mafatih. Baik. Cara dukun dalam mendapatkan bisikan berita gaib. Nah, ini jelas di mana dukun itu mendapatkan berita gaib. Dan biasanya interaksi antara dukun dengan jin ini ada ritual yang harus dilakukan oleh manusia yang bekerjasama dengan jin ini, para dukun ini. Ada interaksinya. Yang penting dia imma melakukan bid'ah selalu atau melakukan hal-hal yang membuat seorang itu kufur. Tidak sedikit ya. Ya, saya karena pernah mendapat sumber langsung orang yang pernah ditawarkan untuk mendapat ilmu-ilmu kebal dan segala macam, dan orang yang pernah melakukan hal yang sama untuk mendapatkan ilmu-ilmu itu. Dia bercerita langsung, dia pelaku langsung. Salah satu adalah teman yang waktu itu sama-sama lulus Madinah, juga pernah dia mengadakan dakwah ke suatu pedalaman dan tinggal di rumah seorang orang dianggap seorang tokoh agama lah, ustadz atau kiai. Di tengah rumahnya itu ada kelambu. Nah, dia ditawarkan oleh tokoh ini, ya, baik ustaz atau kiai ini, kalau kamu ingin punya ilmu kebal, ya, ketika dibacok pakai pedang, mantul pedangnya dan seterusnya. Apa rahasianya? Di antaranya ritual yang disuruh adalah selama 40 hari dia berzikir dalam kelambu itu. Wah, kalau orang nggak punya ilmu, bagus, ini kan tujuan baca la ilaha illallah. Kemudian dalam kelambu itu katanya ada foto sang tokoh ini, kiai atau ustadz ini. Dan bayangkan ketika baca la ilaha illallah. Ya. Kalau antum tidak punya ilmu, ya, bagus. Dan ini bahkan banyak informasi begini, isu-isu ini banyak masyarakat itu. Dia bertapa di gunung sana selama 40 hari, ya kan. Kemudian datang padanya wangsit, dia dapat pesan-pesan gaib, ya.
Datang padanya macam-macam malaikat segala macam, katanya pengakuannya macam-macam, membawa ajaran baru, membawa zikir baru, membawa jimat baru segala macam. Nah, kalau orang tidak punya ilmu, dia memang tergiur ini. Bagus ini. Ya. Padahal ini ritual yang memang disarankan oleh jin untuk mau bekerjasama dengan manusia yang siap menjadi pembantu-pembantu jin ini. Nah, pertama, bagaimana sholatnya dia? Meninggalkan sholat berjamaah, sholat Jumat selama 40 hari dia nggak boleh keluar. Dan bahkan ada yang mensyaratkan puasa selama itu. Nah, kalau kita nggak punya ilmu lah kan ini masuk akal juga gitu kan. Makanya banyak masyarakat kita yang tertipu dengan cara begini. Seperti satu kisah salah satu sunan yang dikisahkan kan, beliau bertapa di pinggir. Ini kisahnya yang kita bicarakan ya, bukan beliaunya ya. Beliau mungkin saja sebagai seorang soleh, kita nggak tahu. Tapi kalau kisah ini dikisahkan, itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana dia bertapa di pinggir sungai dalam sekian waktu, bagaimana dia sholatnya? Nah, gitu. Nah, ini menunjukkan kalau orang tidak punya ilmu menganggap memang begitu pola-pola jin itu dalam memberikan syarat. Dan kisah kedua diceritakan oleh orang mengalami sendiri. Dia di pondok, salah satu pondok lah, satu daerah. Kita tidak sebutkan live ini, nanti malah disemosi juga. Ya. Jadi katanya di situ ada buku panduannya malah. Dan dia diantaranya ritual yang sudah dijalankan oleh dia, katanya puasa 4 hari siang malam di pinggir sungai, nggak boleh ketiduran. Diceritakan. Dan dia pernah melihat sang gurunya atau kiainya atau ustadznya ini orang hancur kepalanya, terlindas kecelakaan mobil, itu diusap saja langsung sehat. Wah, gimana menurut antum tuh? Apa antum tidak terfitnah gitu? Luar biasa ilmunya ini. Tapi anehnya kenapa harus ke rumah sakit orang sekarang? Kenapa kita tidak jadi pelanggan kiai itu aja gitu kan? Atau yang dianggap punya karomah seperti itu aja gitu kan? Nah, dia ceritakan dan dia tertidur. Banyak ritual-ritual yang diceritakan oleh dia. Akhir ritual itu adalah mandi di kolam, yang mana kolam ini tempat buang hajat manusia, di situ semua kotoran manusia. Jam 2 malam. Dan dia bilang, saya pura-pura sakit, saya nggak mau masuk mandi di kolam yang begitu kotor gitu. Ya kotor manusia di dalamnya. Gitu. Jam 2 malam. Dan setelah yang seangkatan dengan dia selesai ini, grup yang melakukan ini sudah selesai melaksanakan, tidur malam dan datang mimpi, dan betul datang jin pada dia, malah tetap mau jadi khadimnya dia. Dan ketika itu dia nolak dan sempat dia sakit karena menolak itu. Cuma antum ini hakikatnya ada seperti itu. Ritual-ritual begini banyak, jangan antum lakukan pula ya. Ini cerita sekedar ngasih informasi saja, dan ini yang dilakukan praktek pula nanti. Ya. Jadi intinya ketika seseorang tadi melakukan hal itu, dia pasti terjerumus ke dalam kekufuran. Ya, atau suatu amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka pernah terbongkar di Saudi, seseorang kadang-kadang jin itu tidak melarang untuk sholat secara zahir dia. Maka satu dukun yang pernah terbongkar di Saudi itu, dia sholat, selalu sholat berjamaah. Orang nggak kira dia dukun. Kalau nggak salah aslinya dari Sudan. Rupanya ketika dibongkar, ketika orang curiga dengan kegiatannya sehari-hari, selesai sholat dia nggak keluar, dia amar ma'ruf, di sana ada hay'a namanya, menggrebek. Rupanya adalah seorang dukun. Apa kerjanya? Setiap matahari terbenam, dia menyonggengkan buntutnya ke arah kiblat. Terbenam atau matahari terbit, dia hadapkan buntutnya, sujudnya membalik, bokongnya hadapkan ke kiblat. Coba yang masih banyak praktek-praktek itu. Jadi intinya ya, sang dukun ini berinteraksi dengan jin itu, ada ritual-ritual yang membawa kepada hal-hal yang bisa menjadi seorang tadi keluar dari Islam. Ada yang dukun lagi, sebetulnya dia tidak bekerja sama dengan, tapi tipuan, itu sulap-sulap. Nah, dia mengaku hal-hal gaib dengan tipuan-tipuan sulapnya. Ini termasuk karena dia mengaku hal-hal yang gaib dengan perantara sulap-sulapnya tersebut. Walaupun dia tidak menggunakan jin. Tapi di mana letak keharamannya di sini? Ketika dia mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib. Taib. Dijelaskan oleh dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana jin itu mendapat berita-berita gaib yang disampaikan kepada para dukun. Ini kita bacakan saja makna hadisnya.
yaitu jin itu bertengger satu sama lain ke atas sampai mereka dapat ke tingkat mendengar berita-berita langit. Itu cara mereka mencuri, seperti orang manjat pinang lah, atau sebagaimana olahraga yang pernah diadakan di sekolah-sekolah dulu, apa namanya itu, 4 orang di bawah, kemudian naik lagi 3 orang kemudian itu. Karena rawi mengambarkan, yaitu disebutkan wasafahu Sufyan bikafi. Rawi hadis Sufyan namanya mencontohkan dengan telapak tangannya, faharrafa wa waddada baina asabi'i. Wa waddada baina asabi'i. Jadi saling bertengger antara satu dengan lain jin ini. Namun disebutkan dalam riwayat lain, kadang-kadang ketika mencuri itu dia disambar oleh meteor atau bintang. Bintang itu dalam istilah ada 2, bintang yang memang dia punya orbit sendiri yang tidak bergerak di tempatnya dan dia punya jalur sendiri atau apa namanya tempat beredarnya. Ada juga istilah bintang digunakan untuk menyebut meteor yang digunakan untuk melempar jin yang mencuri berita-berita langit. Rujuman lisyayatin. Ya, karena tujuan diciptakan bintang itu zinatal sama. Untuk hiasan langit atau untuk melempar-lempar jin yang mencuri berita-berita langit, dan juga untuk mengenal arah. Jadi bintang itu tujuan untuk mengenal arah boleh, tapi untuk meramal hal yang gaib tidak boleh. Nah, baik. Lalu kata Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis ini, ya, ketika dia mendapat curi berita langit itu, dia sampaikan kepada telinga tukang sihir atau dukun. Lalu sang dukun itu mencampur dengan 100 kebohongan. Makanya, kenapa orang banyak tertipu oleh dukun? Kadang-kadang memang ada 1 dari dalam 100 berita yang dibawanya ada tepat, ada benarnya. Makanya disebutkan oleh Aisyah, ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, kadang-kadang benar wahai Rasulullah SAW apa yang dikatakan oleh dukun itu. Kata Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, sa'ala nasu anil kuhan. Ya, sa'ala Rasulullah SAW nasun anil kuhan. Rasulullah ditanya oleh orang-orang tentang kahin. Laisa bisyai, kata Rasulullah, enggak ada apa-apanya kain itu. Faqalu ya Rasulullah. Lalu sahabat mengatakan, innahum yuhadditsunana ahyanan bisyai'in fayakunu haqqan. Wahai Rasulullah, kadang-kadang mereka memberitahu kita tentang sesuatu dan itu terbukti nyata benar. Kok bisa benar? Nah, kan gitu. Nah, kata Rasul itu jadi tilkal kalimat minal haq, itu adalah kalimat-kalimat dari yang benar, yakhtifuhal jinnu, yang dicuri, ditangkap oleh jin, ya, fayuqiruha fi udhni walihi, lalu dibisikkan ke telinga rekan-rekannya dari kalangan dukun dan penyihir dan seterusnya. Tuh. Jadi dicampur dengan 1 kebohongan. Kalau seandainya dukun itu gagal total, ada nggak orang percaya dukun? Nggak akan ada. Kalau gagal total terus dia, cuman ada 1 kali dia benar, maka yang di expose, yang disebarkan adalah berita yang 1 kali ini. Tapi kegagalannya tidak pernah di expose. Gitu. Ini yang menyebabkan orang terfitnah oleh dukun tersebut. Nah, ini bagaimana sang dukun itu dapat berita-berita gaib yang mereka curi, kadang-kadang tepat benarnya, demikian penjelasannya. Ya. Ibnu Hajar Asqalani menukilkan perkataan Al-Khattabi, benarnya kadangkala dugaan dukun tersebut adalah karena jin membisikkan kepadanya berita gaib yang berhasil ia curi dari malaikat. Karena Allah mewahyukan sesuatu perintah di langit kepada para malaikat, lalu setelah malaikat itu bangun dari kepinsaran mereka, lalu mereka sama mereka saling bertanya apa yang diperintahkan Allah, lalu mereka saling memberikan informasi tentang apa yang diwahyukan Allah kepada mereka untuk melaksanakan suatu keputusan kauni dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kejadian di muka bumi ini. Maka malaikat sempat mendengar sebagian sepotong kalimat itu, bukan malaikat, jin sempat mendengar kalimat-kalimat yang sedang dibicarakan oleh malaikat sesama mereka. Nah, itu yang disampaikan, dan itulah berita itu yang disampaikan oleh mereka kepada teman-temannya di kalangan pendukun. Nah, jadi kata Ibnu Hajar demikian, membisikkan kepada berita gaib yang berhasil ia curi dari malaikat, lalu ia campur dengan kebohongan berita yang benar tersebut, padahal kebenarannya sangat jarang dan kesalahannya lebih dominan. Nah, kemudian Imam Khattabi, ya, ini semua ulama Syafi'iyah yang kita nukilkan. Di antara para dukun ada yang mengaku bahwa ia memiliki penampakan dari jin yang membisikkan kepadanya berita-berita gaib, dan ada pula yang mengaku bahwa ia diberi pemahaman atau tanda-tanda yang menunjukkan untuk mengetahui hal yang gaib.
Jadi kalau dukun cara memanggil jin itu macam-macam. Kadang-kadang dengan rumus, kadang-kadang dengan gerakan tangan, kadang-kadang dengan pakaiannya, macam-macam dia. Ketika dukun itu butuh, kadang-kadang macam-macam, dengan memanggil dengan sesajen, kadang-kadang dengan gerakan tangan, ya, kadang-kadang dengan suara, dan macam-macam dia panggil. Tetapi sebelumnya sudah ada kontrak antara mereka itu, bahwa dukun harus melakukan ini. Kalau kamu butuh pelayanan, ya, dia harus melakukan ini. Makanya biasanya sang dukun itu harus melakukan sesuatu untuk jin, baru jin membocorkan rahasia-rahasia yang dia ketahui, baik gaibnya nisbi, ya, atau gaibnya memang mereka curi dari berita-berita langit. Baik. Menurut Qadiyat, dukun itu ada 3 jenis. Azan? Akan selanjutnya setelah azan. Dan juga setelah azan. Ya. Baik, pardon. Baik, sedikit sebelum azan, biar nggak tanggung. Qadiyat menjelaskan dukun itu ada 3 jenis. Manusia yang bekerjasama dengan jin dalam mendapatkan berita-berita langit. Yang kedua, manusia yang bekerjasama dengan jin dalam mendapatkan berita tentang peristiwa yang terjadi di belahan bumi lain. Nah, kalau berita langit tadi dengan proses seperti tadi. Kalau berita bumi lain, karena jin ini dia bergerak cepat, dia bocorkan suatu peristiwa di tempat lain yang orang belum ada tahu di tempat ini umpamanya. Nah, itu bentuk kerjasamanya antar dukun dengan jin tadi. Ada yang kerjasamanya untuk mendapatkan berita langit, ada yang kerjasama untuk mendapatkan berita yang terjadi di belahan bumi lain, di tempat lain, di benua lain, tapi sudah dapat diinfo oleh dia di Indonesia umpamanya. Itu ada kena jarak, jin itu dapat menempuh jarak yang jauh dengan waktu yang sangat singkat. Nah, ini model-model kerjasamanya. Yang kemudian, ya, yang ketiga adalah ahli nujum, menjadikan ilmu perbintangan untuk prediksi hal gaib, di mana Allah memberikan kepada seseorang suatu kemampuan, akan tapi yang lebih dominan di dalamnya adalah kebohongan. Nah, ini diantara jenis-jenis nujum yang disebutkan dukun, ya, dan kerjasamanya dengan jin, dan bagaimana model-model tipe dukun itu bermacam-macam. Ada yang melalui tadi prediksi ilmu perbintangan, ada bekerjasama dengan jin untuk mengetahui peristiwa di belahan tempat lain, atau memang untuk prediksi hal-hal gaib melalui berita gaib yang dicuri oleh para jin dari berita-berita langit. Tafadhol ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله Asyhadu an la أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad alaihi Baik, kita lanjutkan. Berkata Muhammad Ash-Shibli, para pelaku kesesatan dan bid'ah. Jadi kadang-kadang dukun-dukun itu ya melakukan amalia-amalia yang tidak ada dasar dalam agama ini. Makanya ketika sampai kepada Imam Syafi'i perkataan Abu Thawr, seorang ulama ini semasa Abu Thawr, Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, disampaikan orang perkataan Abu Thawr kepada Imam Syafi'i bahwa bila engkau melihat seseorang berjalan di atas air, jangan engkau tertipu dan menganggap itu sebagai karomah baginya. Ya, la taqtarbi. Sampai engkau nilai bagaimana amalannya, apakah sesuai dengan sunnah atau tidak. Dia jalan di atas air. Nah, Imam Syafi'i malah menimpali, mengatakan itu masih kurang. Walau tara fil hawa, walau dia terbang di udara, di angkasa sana, jangan percaya itu sebagai karomah. Kalau amalannya tidak sesuai dengan sunnah. Nah, antum bisa lihat sekarang. Ya, yang disebut dukun putih itu, antum lihat amalannya sesuai dengan sunnah apa tidak? Dan beda antara dukun dengan karomah. Karomah itu bukan untuk dibangga-banggakan, atau bukan untuk mencari penghasilan hidup. Dijadikan objek untuk dibisniskan. Mana ada orang membisniskan karomah? Banyak para ulama salaf punya karomah, ya kan? Nggak pernah dia katakan, oh saya punya karomah begini. Kamu kalau pusing kesini, saya tiup aja keningmu sembuh. Itu semua dukun. Jelas itu kalau dia membisniskan karomahnya, apalagi mempertontonkan katanya karomahnya. Karomah itu bukan untuk dipertontonkan. Makanya di antara perbedaan para ulama memang antara mukjizat dengan karomah, al-mukjizat yutahadda biha. Dijadikan untuk penentang, lawan penentang kebenaran. Tapi kalau karomah enggak. Bukan untuk itu gunanya. Gitu. Dan karomah itu orang yang memilikinya pun tidak tahu kecuali sudah diberi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia katakan saya punya karomah nih bisa begini. Enggak. Ya. Nah, mudah untuk cek ini dukun atau apa. Lihat saja amalia-amalianya. Kalau dia punya wirid-wirid tertentu, atau istilahnya saya pernah diminta itu seseorang yang terindikasi dia korupsi, dia minta amalan-amalan Ustadz di WA, dia minta kasih saya amalan-amalan, saya mau diperiksa KPK. Dia minta amalan-amalan, dia mungkin baru ngaji gitu kan, dia belum paham tauhid gitu, tapi sudah mulai ngaji-ngaji sunnah gitu. Jadi dapat nomor saya, dia minta amalan Ustadz, saya mau dipanggil KPK gitu. Subhanallah. Jadi bang begitu masyarakat kita. Ya, ada amalan-amalan gitu ya. Nah ini sering itu banyak orang jualan amalan itu tuh. Kalau itu yang dilakukan itu berarti sudah bisnis itu. Sudah nggak bisa karomah kayak gitu. Karomah itu bukan untuk dibangga-banggakan, apalagi menjadi jalan untuk mencari kehidupan mata pencarian gitu. Nah, maka kata Muhammad Shibli menyebutkan para pelaku kesesatan dan bid'ah, yaitu mereka melakukan zuhud dan ibadah di luar apa yang disyariatkan. Gambarannya zuhud, melakukan ibadah di luar apa yang disyariatkan. Kadang-kala mereka memiliki bisikan dan kehebatan. Karena mereka sering bersemedi di tempat-tempat yang disenangi setan. Tuh. Jadi dia lakukan semedi di tempat-tempat disenangi setan. Bahkan dilarang sholat di tempat tersebut. Kadang-kadang di tempat-tempat yang dilarang sholat. Nah, maka setan mendatangi dan memberitahu mereka perkara gaib, sebagaimana setan berbicara kepada para dukun. Atau setan itu masuk ke dalam patung lalu berbicara kepada penyembah patung tersebut, lalu menyesatkannya dengan cara terkabulnya sebagian dari permintaannya. Dulu orang-orang yang itu diantaranya disebut Lata, ya, Uzza, ya, yang disuruh potong oleh Rasulullah SAW. Khalid bin Walid disuruh memotong oleh Rasulullah SAW. Setelah dirobohkan pohon itu, lalu Khalid bin Walid datang ke Rasulullah, sudah saya robohkan, sudah ditebang itu pohon yang disembah orang miskin. Kata Rasulullah, belum, kembali. Ketika kembali lagi, baru kelihatan makhluk bulunya menutup semua badannya, nggak jelas mana muka belakangnya dia. Nah, itulah yang Uzza yang dipenggal jin yang selama ini tinggal di pohon itu yang menyesatkan orang-orang jahiliyah. Ini benar. Ya, banyak memang kejadian-kejadian di pohon-pohon itu ada jin yang berbunyi, yang memberi macam-macam. Kalau dulu di masa Presiden Soeharto ada namanya SDSB. Nah, apa kepanjangan SDSB itu?
dana sosial, tapi SD sumbangan dana sosial berhadiah. Ya. Itu banyak orang datang ke kuburan, banyak datang ke pohon cari nomor. Seperti masa sekarang togel istilahnya ya. Nah, memang kadang-kadang ada bisikan-bisikan suara, ya itu jin tadi. Gitu. Nah, ini disebutkan oleh seorang ulama di sini, ya, Shibli ini menjelaskan, ya. Demikian pula halnya para penyembah matahari dan bulan atau bintang. Apabila mereka melakukan ibadah menurut prediksi mereka dengan memuji-muji atau memberi pakaian dan makanan, kan ada kadang-kadang patung dikasih pakaian semacam makanan, maka setan mendatangi mereka dan memberi keperluan mereka. Makanya Syaikhul Islam Taimiyah dalam jilid 11 itu banyak mengkisahkan bagaimana orang-orang yang mengaku punya karamah dan itu bukan karamah, tapi adalah tipuan-tipuan jin. Ya, diantaranya dikisahkan oleh beliau seseorang yang dibawa terbang oleh jin. Lalu dia menyebut nama Allah dan dia jatuh. Dan juga mengisahkan di mana dulu di Mekah itu ada bukit namanya, ya, bukit Qaiqaan atau Jabal lah, bukit kitanya. Ulama tinggal di puncak bukit itu. Seseorang dianggap ulama tokoh punya karamah, dia sudah makan roti. Orang-orang belum ada yang di ke atas itu punya roti. Ketika dicek di bawah, memang sering penjual roti di bawah itu kehilangan rotinya, dicuri sama jin. Ya, dicuri sama jin, diberikan kepada para penyembahnya. Baik. Ya, perukunan klasik dan sekarang tidak kita bahas, waktu membatasi. Ya. Saya sudah bukan bahwa perukunan modern mereka sudah berubah style dari penampilan, juga buka prakteknya, dan juga dari segi pelanggannya juga berbeda-beda. Ya. Kalau dulu tadi sudah kita jelaskan hanya kebutuhan terbatas saja. Dulu dukun tidak menjadikan pendukun itu sebagai mata pencarian ya. Kalau sekarang menjadi mata pencarian. Dulu dukun enggak. Bahkan kalau ada sebagian orang datang ke dukun itu biasa saja. Kadang-kadang sebatang rokok dikasih orang sudah selesai dia. Dan dulu dukun-dukun dulu masih memiliki terkait dengan hukum-hukum adat. Mereka jarang melakukan pencabulan kepada pasiennya. Kalau dukun sekarang ya banyak yang cabul malah. Dicabuli pasiennya selama macam itu. Dulu dukun-dukun itu sangat sederhana saja gitu, tidak separah sekarang. Jadi akhirnya sekarang semakin parah. Ya, kalau dulu dia tidak menjadikan profesi kehidupan, enggak dia. Ya, hanya dalam sosial saja mereka membantu istilahnya dan sebagainya. Tidak matok harga. Kalau sekarang kan ada harganya. Gitu. Baik. Kemudian pendukunan perspektif ulama Syafi'iyah ini kita sebutkan. Pertama, orang-orang kafir Quraisy menuduh Rasulullah SAW imma kahin atau majnun. Maka Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun." Tetaplah memberi peringatan, kata Allah Subhanahu wa taala, sebab nikmat Tuhanmu, engkau bukanlah seorang dukun dan bukan pula seorang orang gila. Kenapa orang kafir Quraisy menuduh Rasulullah SAW dukun atau orang gila? Karena yang menurut mereka selama ini dalam kehidupan mereka, orang-orang yang mengaku hal-hal yang gaib itu dua ini. Kalau Rasul Nabi adalah mendapatkan berita, maka Allah katakan engkau bukan seperti yang dituduhkan orang musyrikin, kahin atau orang gila. Maka yang memberikan kabar gaib itu hanya tiga jenis. Iman Nabi yang memang mendapat wahyu dari Allah. Sebenarnya Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik." Itulah demikianlah dari berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Allah memberi informasi kepada para nabi. Dia dapat informasi dari para nabi, mendapat informasi dari Allah semua melalui wahyu. Maka mengetahui hal yang gaib. Nah, yang kedua yaitu dukun. Sebenarnya telah dijelaskan mengaku-ngaku hal yang gaib tadi, untuk yang gaib. Karena Rasulullah SAW dalam dakwahnya menjelaskan ada surga dan neraka, hal-hal yang gaib. Yang ketiga adalah orang gila yang di luar kesadaran, dia mengaku hal yang gaib. Nah, kemudian di sini kita jelaskan apa saja yang berkenaan dengan dukun ini yang kita dilarang. Pertama, larangan mendatangi dukun. Apa maksud larang mendatangi dukun? Bukan nagih utang. Nagih utang ke dukun boleh. Yang dimaksud mendatangi dukun dalam perkara ilmu perdukunan. Paham antum? Ya, kalau dukun utang sama antum, kata ustaz nggak boleh datang ke rumah dukun. Boleh kalau dia minjam pacul sama antum, ya, datang ke rumahnya minta dikembaliin, enggak apa-apa. Ini maksud di sini mendatangi dukun dalam ilmu perdukunan. Jangan salah paham nanti ya.
Ya. Baik. Sebenarnya diwakilkan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami, qala qultu ya Rasulullah. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, umurun kunna nasna'uha fil jahiliyah. Ya Rasulullah, dulu kami pernah melakukan di masa jahiliyah itu kunna na'til kuhan, di mana kami mendatangi para dukun, sering mendatangi para dukun. Qala wala ta'tul kuhan. Rasul mengatakan jangan kalian datangi dukun. Ya, hadis ini diwakilkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wala ta'tul kuhan, jangan kalian datangi dukun. Tadi apa maksud mendatangi dukun? Nagih utang boleh nggak? Boleh. Ya, yang dimaksud sini bila mendatangi dukun dalam urusan perdukunan. Gitu. Baik. Berkata Imam Nawawi, para ulama mengatakan, ini makanya sekarang nukil semua pendapat ulama-ulama Syafi'iyah saja. Para ulama mengatakan sesungguhnya dilarang mendatangi dukun karena mereka berbicara tentang perkara-perkara gaib. Boleh jadi kadangkala ada ketepatan sehingga menjadi fitnah atas manusia dengan sebab itu. Nah, dan juga karena mereka telah mengelabui manusia dengan berkedok ajaran agama. Ini perkataan siapa? Imam Nawawi, ya. Karena ada berarti dukun berkedok membawa agama itu sudah ada semacam Imam Nawawi berarti. Jadi pernah ribut di Jember itu, buletin kita mengatakan bahwa kiai itu adalah dukun. Gak pernah kita mengatakan kiai dukun. Yang dimaksud itu adalah orang banyak, ya, dia dukun mengaku sebagai kiai. Yang kita maksud itu bukan menuduh kiai adalah dukun. Nah, ini orang-orang provokasi dia balik-balik seperti itu. Ya. Jadi sudah disebutkan Nawawi, yaitu mengelabui manusia dengan berkedok ajaran agama. Sudah disampaikan oleh Imam Nawawi. Begitu banyak hadis-hadis sahih tentang larangan mendatangi dukun dan larang mempercayai apa yang mereka katakan, kata Imam Nawawi. Baik. Imam Nawawi menukil pendapat Imam Khattabi bahwa hadis yang melarang mendatangi dan mempercayai dukun itu mencakup segala jenis praktek perdukunan, baik yang disebut arraf ataupun munajjim. Baik, itu larang pertama. Larang kedua, larang bertanya kepada dukun. Apa maksudnya larang bertanya kepada dukun? Bertanya tentang hal-hal yang berkenaan dengan perdukunan. Kalau tanya namanya boleh nggak? Tahu antum kesasar tanya jalan boleh nggak? Boleh, jangan pula nanti salah paham, ya. Diwakilkan oleh sebagian istri Nabi SAW, barang siapa ini dari ba'd azwajin Nabi SAW, man ata'arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya tentang sesuatu, tidak diterima baginya salat selama 40 malam. Tidak terima salatnya 40 malam. Nah, ini larang apa? Bertanya kepada dukun. Taib. Berikutnya kita lanjutkan ini karena sudah jelas, ya. Maksud dari tidak terimanya sholat dalam hadis tersebut adalah tidak mendapat pahala dari perbuatan sholatnya, meskipun menggugurkan hukum kewajiban sholat dari orang tersebut. Hukumnya seperti orang sholat di atas tanah curian, menggugurkan hukum kewajiban sholat akan tapi tidak mendapat pahala. Baik, yang ketiga, larangan mempercayai dukun. Itu beda tuh. Berdatang, bertanya, mempercayai. Nah, dalam hadis lain, ini menunjukkan, ya ikhwan, sisi-sisi ini semua diantisipasi oleh agama biar orang tidak mendatangi dukun, bertanya ke dukun atau percaya kepada dukun. Dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW, man ata kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi dukun lalu mempercayainya, sungguh ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Meskipun ulama berbeda pendapat tentang maksud kufur dalam hadis ini. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah kufur akbar. Namun sebagian mereka berpendapat bahwa yang dimaksud adalah kufur asghar. Nah, dan sebagian lagi lebih memilih tidak merinci kepada akbar maupun asghar karena konteksnya berbicara tentang ancaman. Baik.
Sebagian ulama mengomentari tentang ancaman yang terdapat dalam hadis di atas. Jika demikian, ancaman bagi orang yang mendatangi dukun dan mempercayai dukun, bagaimana dengan si dukun itu sendiri? Tentu ancaman dan azabnya jauh lebih berat lagi. Baik. Perlu ditegaskan sini bahwa hal yang dilarang dalam mendatangi dukun dalam hadis tersebut adalah apabila berkenaan dengan perihal ilmu perdukunan. Adapun dalam urusan selain itu maka tidak dilarang dalam agama. Larangan meminta perdukunan atau membuka praktek perdukunan. Nah, kata Rasulullah SAW, laisa minna man takahhana aw tukahhinalah. Tidaklah termasuk orang kami orang melakukan praktek dukun atau memintakan dilakukan untuknya praktek perdukunan. Ya. Berkata Imam Nawawi, ketahuilah bahwa perdukunan, mendatangi dukun, mempelajari perdukunan, ilmu nujum, meramal dengan pasir, gandum dan batu kerikil, termasuk mengajarkan semua hal ini adalah haram dan mengambil upah di atasnya juga haram berdasarkan dalil yang sahih. Ini perkataan Imam Nawawi tentang orang mendatangi, mempelajari, mengambilkan ilmu perdukunan. Hukum harta hasil perdukunan. Apa hukumnya hasil perdukunan itu? Hasil perdukunan harta yang didapat dari hasil praktek perdukunan. Baik. Dari Abi Mas'ud Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW bersabda, bahwa Rasulullah SAW nahan samanil qalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Rasulullah SAW melarang memakan hasil jual beli anjing, upah pelacur dan upah dukun. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu pernah diberi makanan oleh hamba sahayanya. Setelah makanan itu ditelan oleh Abu Bakar Siddiq, hamba sahayanya tersebut bertanya kepada Abu Bakar, tahukah engkau dari manakah makanan ini? Jawab Abu Bakar, tidak. Jawab hamba sahayanya, aku pernah berpura-pura jadi dukun. Bukan dukun dia, berpura-pura jadi dukun dulu semasa jahiliyah. Lalu ini upahnya. Maka Abu Bakar memasukkan anak jarinya ke kerongkongannya hingga memuntahkan apa yang ada dalam perutnya. Ini menunjukkan tentang keharaman hasil perdukunan atau pura-pura jadi dukun. Baik. Perihal keharaman upah hasil perdukunan adalah merupakan ijma, konsensus para ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi dari Imam Baghawi, Imam Mawardi dan Khattabi dari ulama Syafi'iyah. Ya. Berkata Imam Baghawi, para ulama telah bersepakat tentang keharaman upah praktek perdukunan, yaitu apa yang diambil oleh dukun dari praktek perdukunan, karena praktek perdukunan adalah perkara yang batil, tidak boleh mengambil imbalan di atasnya. Berkata pula Imam Mawardi, ini ulama Syafi'iyah, petugas negara harus mencegah. Petugas negara maksudnya apa? Pemerintah. Ya, penegak hukum harus mencegah manusia dari usaha praktek perdukunan dan permainan yang sia-sia dan memberikan peringatan kepada si penerima maupun si pemberi dalam urusan perdukunan. Negara harus turun tangan dalam hal ini. Ini perkataan Imam Mawardi. Begitu pula Imam Khattabi berkata, upah perdukunan adalah apa yang diambil dukun dari praktek perdukunnya, hal itu adalah haram dan perbuatan batil. Sisi-sisi kemungkaran dalam ilmu perdukunan, yang pertama adalah mengetahui hal-hal yang gaib. Ini adalah syirik dalam tauhid rububiyah, karena mengaku dapat mengetahui hal-hal yang gaib, sedangkan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi, para ulama berkata sesungguhnya larangan mendatangi dukun adalah karena mereka berbicara tentang perkara-perkara gaib, kata Imam Nawawi. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan hai Muhammad kepada umatmu, tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi yang tahu tentang hal yang gaib kecuali Allah. Yang kedua, bermitra dengan jin atau setan dalam melakukan praktek perdukunan, di mana kerjasama tersebut berkonsekuensi memberikan sebagian ketaatan kepada jin tersebut. Adanya ritual-ritual yang bercampur dengan kesyirikan dan bid'ah. Nah, karena jin atau setan tidak akan pernah mau melakukan kerjasama sebelum sang dukun belum memenuhi persyaratan diberikan jin atau setan. Hal ini adalah merupakan salah satu bentuk kesyirikan dalam ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya,
Wa yauma nahsyum jami'an ya ma'syaral jinni qad istaktartum minal ins wa qala awliya'u minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana allati ajjaltalana qala an-nar mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Dan pada hari mereka dibangkitkan semua, Allah berfirman, wahai jin, sesungguhnya kalian telah amat banyak menyesakan manusia. Berkata teman-teman mereka dari kalangan manusia, wahai Tuhan kami, sebagian kami telah saling menyenangkan yang lainnya, dan kami telah melampaui sampai pada batas yang telah engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, tempat kalian adalah neraka, kalian kekal di dalamnya kecuali masa yang dikehendaki Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi saling menyenangkan antara jin dengan para pelanggannya. Sebagian ulama tafsir menjelaskan tentang maksud dari perkataan sebagian kami telah saling menyenangkan yang lainnya, jin dengan dukun tadi, yaitu manusia mendapatkan kesenangan dari jin dalam bentuk bisikan berita-berita gaib. Sebaliknya jin mendapatkan kesenangan dari manusia dalam bentuk ketaatan manusia kepada jin tersebut. Nah, ini jadi sisi syiriknya tauhid. Yang pertama rububiyah, yang kedua adalah tauhid syirik dalam uluhiyah. Yang ketiga telah berbuat kebohongan di tengah masyarakat. Ini sisi keharamannya lagi. Serta memakan harta mereka dengan cara batil dan haram. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa imbalan atau upah dari perdukunan adalah diharamkan karena mereka telah memakan harta orang lain secara batil. Berkata Ibnu Battal, ya, adapun larangan Nabi SAW tentang upah perdukunan, maka umat telah ijma bersepakat tentang keharamannya karena mereka mendapatkan upah dengan cara yang tidak dibolehkan, yaitu dengan cara mencampur kebohongan dengan berita yang dicuri jin, di mana mereka merusak berita yang benar dengan 100 kebohongan atau lebih sebagaimana yang terdapat dalam sebagian riwayat. Maka tidaklah pantas mendengarkan omongan mereka. Ini perkataan ulama Ibnu Battal, ya. Lalu terakhir adalah bagaimana menangkal perdukunan dan gangguan setan. Ini lebih pentingnya. Gimana Ustaz cara menangkal ilmu perdukunan dan praktek-praktek sihir semacamnya? Yang pertama, membaca ayat kursi saat akan tidur atau pagi dan sore. Bahkan juga disunahkan setiap selesai sholat ini dibaca, bukan disimpan di dompet atau digantungkan di mobil dan di kamar. Nah, karena ada orang kamar dipasang kaligrafi ayat kursi atau digantung di mobil, itu nggak ada manfaatnya. Hanya manfaatnya bila dibaca. Kata Rasulullah, man qara'aha, bukan man allaqaha. Ya, bukan orang yang menggantungkannya, tapi adalah dibaca. Nah, ada dua dalil sini. Hadis pertama, hadis Bukhari Muslim, kisah Abu Hurairah ketika ditugaskan Rasulullah SAW menjaga zakat fitrah di bulan Ramadan. Datang 3 malam berturut-turut setan mencuri. Setan itu makan, makanya harta zakat dicuri oleh dia. Nah, malam pertama dan kedua Abu Hurairah mengancam, ya, dulu ngaku saya ini miskin, anak banyak, butuh. Lah Abu Hurairah biarkan. Rasulullah dapat wahyu bahwa terjadi pencurian harta zakat tersebut. Ma fa'ala sahibuka bil barihah ya Abu Hurairah? Apa yang dilakukan oleh teman malam tadi? Gitu. Lalu Abu Hurairah bercerita, saya besok akan ulang lagi, kata Rasulullah SAW. Datang lagi malam kedua dengan pengakuan yang sama, punya anak banyak, tidak ada biaya. Malam ketiga tidak dilepaskan Abu Hurairah, dan saya benar-benar akan bawa kamu kepada Rasulullah SAW. Saat itulah dia sogok. Dia beri mantra kepada Abu Hurairah untuk selamat darinya. Apa mantranya? Yaitu membaca ayat kursi. Ya. Lalu Abu Hurairah tidak langsung percaya. Ditanya apa? Katanya begini Rasulullah, biar tidak diganggu oleh jin ini yang suka mencuri harta, ya, selamat gangguan kita, diri kita dan harta kita dengan baca ayat kursi sebelum tidur. Apa kata Rasulullah? Sadaqaka huwa kadzub. Benar apa yang disampaikannya, walaupun dia sebagai seorang pembohong, pendusta. Jadi Abu Hurairah di sini tidak langsung menerima perkataan setan karena dia seorang pembohong, sampai disampaikan dulu kepada Rasulullah. Kisah kedua adalah kisah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini punya sebaskom korma di rumahnya. Setiap pagi korma ini kurang. Jadi satu malam Ubay bin Ka'ab mengintai, tiba-tiba di tengah malam itu muncul binatang sebesar anak belasan tahun. Nggak jelas apa nih namanya. Lalu Ubay bin Ka'ab mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau antum gimana itu? Lalu ketika jawab salam, Ubay bin Ka'ab tanya lagi, insiyun au jinniyun? Jinni.
Dijawab oleh dia, kamu ini manusia atau jin? Saya jin katanya. Nah, kalau antum tahu jawab kedua gimana antum? Langsung pingsan di tempat mungkin ya. Atau salto gitu ya, nggak tahu kemana, keluar di dapur jendela pintu nggak tahu. Dan bukan sampai di situ, subhanallah. Kemudian ditanya lagi Ubay bin Ka'ab, nawilni yadak, coba lihat tanganmu, salaman. Salaman, kata Ubay bin Ka'ab, hakadha khalqul jin. Beginikah bentuk ciptaan jin? Apa kata Ubay bin Ka'ab? Tangannya seperti tangan anjing dan berbulu seperti bulu anjing. Kata Ubay bin Ka'ab tuh kaget. Gini ya bentuk ciptaan jin. Kan saya umur-umur belum pernah salam sama jin kan gitu ya. Baru kenalan pertama sama jin. Kata jin ini mendingan di dalam alam jin ini ada yang lebih parah ciptaan daripada bentuknya dari aku ini gitu ya. Jadi sedikit pede juga dia mengatakan, ini saya lumayan gitu kan. Lalu ditanya sama Ubay bin Ka'ab, kenapa kamu datang ke sini? Pintar ngeles dia. Apa katanya? Saya dengar kamu orang suka bersedekah. Padahal dia yang curi ini. Nah, saya dengar kamu orang suka bersedekah. Lalu datang dia selalu ngambil korma Ubay bin Ka'ab setiap malamnya. Lalu kata Ubay bin Ka'ab, apa yang dapat menyelamatkan kami dari gangguan kalian? Kata jin ini adalah yaitu surat yang ada, ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah. Itu ayat kursi. Ubay bin Ka'ab juga nggak langsung percaya. Besoknya Ubay bin Ka'ab juga tanya pada Rasulullah SAW. Ini dua riwayat menunjukkan kalau ingin selamat dari gangguan jin atau setan atau apapun saja, baik dari kalangan manusia maupun kalangan jin, setannya adalah dengan membaca ayat kursi. Nah, lakukan zikir-zikir itu. Pokoknya antum rutin lakukan zikir-zikir, insya Allah dijaga oleh Allah SWT. Makanya seorang ulama ketika mengumpulkan doa-doa menamakan Hisnul Muslim, benteng Muslim. Ya, itulah benteng kita dari jaga. Makanya banyak sekali zikir-zikir yang harus kita perhatikan. Ketika membuka pakaian, apa zikirnya? Karena disebutkan dalam hadis bahwa yang melindungi aurat kita dari penglihatan jin adalah ketika membuka baju baca Bismillah. Karena jin tuh bisa naksir juga sama antum yang ganteng-ganteng gitu. Ya. Bisa. Maka jin ganggu dia. Nah, apalagi memang tempat jin itu tempat yang kotor, di kamar mandi. Maka sebelum masuk kamar mandi baca doanya. Apa? Nah, ini kadang-kadang kita nggak pernah melakukan hal itu. Maka cara melindungi diri adalah hafal doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita singgah di tempat yang baru atau datang ke kota baru atau desa baru kita pertama ke sana, kita harus baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Dan ini juga dibaca pagi dan sore. Dalam hadis disebutkan Rasulullah, man nazala manzilan. Barang siapa yang berhenti di suatu tempat, lalu dia membaca doa ini, lam yadurhu syai'an hatta yartahila min manzili dzalik. Tidak ada satupun yang akan memudaratkannya, mengganggunya sampai dia berangkat dari tempat itu. Maka disebutkan oleh para ulama syurah hadis, hatta angin kencang sekalipun, ataupun lipan, ataupun serangga-serangga, atau apapun saja, nggak akan mengganggunya. Ketika dia mampir di jalan, di rest area, atau apa saja, baca a'udzu. Ini dibaca. Jadi zikir-zikir itu baca. Makanya ketika kita masuk rumah, disebutkan dalam hadis, barang siapa menyebut nama Allah ketika masuk rumah, setan tidak ikut nginap di rumahnya. Kalau dia ketika makan malam dia baca bismillah, setan juga tidak ikut makan. Tapi kalau dia masuk rumah, nggak baca doa masuk rumah, setan ikut masuk. Kalau juga nggak baca doa mau makan, baca bismillah juga makan, setan ikut makan. Maka disebutkan dalam hadis, malam ini kita dapat tempat nginap dan juga sekalipun makan malam. Nah, kita selama ini nggak menjalankan hal itu. Makanya banyak setan yang nginap di rumah, ya kan? Banyak sering gaji sebulan gak cukup karena setan ikut makan, ya kan? Taib. Apalagi banyak, ya yang perlu kita perhatikan di sini. Ya, membaca doa ketika membuka pakaian, kemudian membaca ketika masuk WC, kemudian membaca doa saat menghubungi suami istri. Jangan kena buru-buru, sabar dulu. Pendek doanya cuman. Apa enggak doanya? Ini sudah punya anak 5 masih belum hafal doa itu. Kan lucu itu. Hafal enggak? Siapa yang hafal? Malu nyebutnya. Masa malu antum? Doa zikir itu. Ya. Maka dihafal doa ini. Maka kalau anak antum, maka disebutkan kalau ditakdirkan dia dapat rezeki anak, apa kata Rasulullah SAW?
setan tidak akan mengganggunya. Maka kadang-kadang anak lahir tinggal laku seperti setan, ya gimana gitu ya. Subhanallah, ya ini kesempurnaan ajaran agama nih ikhwan. Maka tolonglah, jangan dianggap oh ini pelajaran anak TK nih baca ayat kursi ini dihafal. Enggak, itu faedahnya besar. Antum enggak itu hal yang remeh. Masuk kamar mandi kadang-kadang lupa, sering lupa. Nah tolong perhatikan ini. Jadi zikir-zikir ini dibaca, ya. Kemudian apa lagi? Ya, sering menghiasi rumah dengan membaca ayat surat Al-Baqarah. Kata Rasulullah SAW, rumah yang dibaca di dalam surah Al-Baqarah apa? Inna syaitan yafiru min baitil ladzi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibaca di dalam surat Al-Baqarah, bukan musik dangdut yang diputar. Ini sampai pelapon tetangga jatuh karena musik dangdutnya, ya kan? Ini zikir, apalagi patung-patung, itu sarangnya setan, foto-foto sarangnya setan. Maka sering baca surah Al-Baqarah untuk mengusir setan yang ada di rumah. Taib. Nah, banyak lagi. Ya. Tadi sudah kita sebutkan membaca doa ketika masuk rumah, membaca doa ketika singgah di sebuah tempat sudah kita sebutkan. Ya, itulah beberapa trik-trik bagaimana agar menangkal gangguan jin dan setan. Ya, masih banyak tentunya. Maka selalulah beri buku-buku itu, buku doa itu, hafalkan, ajarkan anak antum, dan segera antum juga harus praktekkan dalam sehari-hari. Insya Allah Allah akan jaga kita dari kejahatan jin manusia, dari setan dari golongan manusia maupun setan dari golongan jin. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita bahas. Tafadhol jika ada pertanyaan nih. 10 menit ya. Tentang karomah itu apakah bisa diulang? Karena orang yang praktek dari perkebunan atau sihir itu seakan-akan memang atau pengakuan mereka itu mengulang karomah seakan-akan. Ya nggak ada sejarahnya dalam karomah itu, orangnya yang diberi pun tahu setelah dia dapat, dan dia tidak membanggakan, tidak menjadikan sebagai apa namanya membuktikan kesaktian atau apa. Padahal nggak ada itu ulama-ulama dulu. Justru ulama ketika mendapat karomah banyak mereka yang diam, ya. Dan banyak kalau soal karomah mana lebih afdal karomah ketika Rasulullah SAW menyebutkan 10 orang sahabat dijamin masuk surga, Uqasyah masuk surga tanpa hisab wala adzab. Apakah itu sudah karomah yang lebih besar? Ya, para ulama menyebutkan, salah satu mengatakan dirimu selalu condong untuk minta karomah, tapi Tuhanmu minta kamu istiqomah. Dan sebesar-besar karomah adalah istiqomah dalam agama ini. Itu karomah, kemuliaan Allah berikan lebih besar. Dan bukan syarat menjadi wali harus ada karomah. Karena juga mengatakan demikian. Banyak sekali para wali Allah mereka tidak punya karomah. Mereka para wali Allah. Karena wali Allah itu bukanlah orang yang punya karomah saja. Karena karomah itu bisa saja tipu-tipuan yang mereka lakukan dengan cara bekerja sama dengan jin. Tapi bukan karomah itu. Karomah itu dapat dengan kesolehan. Maka tadi disebutkan Imam Syafi'i, kalau kamu melihat seseorang punya keluar hal yang luar biasa, jangan engkau tertipu sampai engkau nilai amalan dengan sunnah gimana dia. Gitu. Maka jelas orang-orang yang mengikuti sunnah tidak akan mungkin dia membangga-banggakan karomahnya, apalagi jadikan sebagai lahan untuk mata pencarian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Salam. Saya itu pernah datang kiai. Nah, kiai itu saya rasa ya busuk saja. Ya. Kalau sekarang sudah meninggal. Itu saya tanya tentang doa-doa untuk pemakan. Ketika saya tanya, dikasihnya suruh kencing. Suruh kencingi. Apa? Apa yang dikencingi? Jadi rumah warung itu ya itu. Oh, untuk pagar rumah dikencingi. Masya Allah. Bom pesing semua itu. Terus? Kenapa kok enggak dibaca ayat Quran atau ayat suci? Kalau seperti itu jinnya lebih hafal, lebih pintar. Oh gitu.
Kali mandi katanya Taib. Ya jelas tidak sesuai dengan ya dengan ajaran agama, itu kan najis. Gitu. Memang disebutkan praktek-praktek pendukun itu banyak berbau dengan kenajisan. Iya. Dukun pun banyak baca bismillah dalam praktek pendukunan dia. Iya kan? Gitu. Tapi itu kan perbuatan bodoh sebenarnya. Antum lihat saja, kan kebodohan. Ya kan? Nah, itu memang kadang-kadang memang jin itu menyuruh orang berbuat sesuatu yang keji. Seperti ajimat-ajimat, kotor semacam, tempat jinnya bersarang di situ. Tidak dipungkiri memang jin itu bisa melakukan hal-hal yang ketika dipenuhi syarat-syaratnya, melakukan hal-hal yang ya jin tadi memang berbuat sesuatu dengan sebagainya. Ya, itulah makanya kita perlu tahu hal-hal yang kan nggak ada tuntunan agama biar dijaga tidak ganggu jin. Ya terus jin itu senang kok kalau itu tidak ada jin di kamar mandi, orang pipis terus di sana. Tapi disebutkan bahwa jin itu berada di tempat-tempat yang kotor gitu. Baik. Bagaimana dengan firasat seseorang itu? Baik. Apakah sama dengan ramalan? Baik, firasat seseorang boleh saja berfirasat dia. Ya. Firasat, ilham, apa saja, kata ulama ukurannya sesuai dengan Al-Quran Sunnah apa enggak? Gitu saja. Kalau ada orang mimpi, saya dapat mimpi, katanya dia nabi, pemanya. Katanya sholat subuh sekarang sudah jadi 3 rakaat. Enggak bisa. Atau dia dapat mimpi, kata ini selawat lebih afdal daripada salawat Ibrahimiyah, itu bohong. Makanya sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, apapun itu, firasatkah, ya, apalagi ilhamkah kata orang itu, semacamnya, itu semuanya timbangannya adalah bila tidak bertentangan dengan ajaran agama. Makanya kadang-kadang ada bisyarat, betul ada bisyarat, tetapi kita kan nggak tahu memprediksi seperti itu. Sering hanya kita tahu setelah terjadi. Kadang-kadang kita mimpi, ya, ada orang-orang bermimpi, dalam sebuah mimpi dia melihat suatu tempat, dia berada di situ. Namun dia tahu mimpinya benar itu saat dia betul sudah berada di tempat itu, lalu dia ingat, oh saya pernah bermimpi melihat alam seperti ini. Itu banyak orang mengalami seperti itu, saya rasa. Kadang-kadang dia mimpi, ya, suatu saat dia berada di suatu tempat gini. Namun kebetulan memang suatu ditakdirkan Allah dia datang ke tempat itu dan kemudian dia sadar, wah saya akan melihat pernah lihat tempat ini dalam mimpi. Bisa saja. Tapi itu bisyarat gitu. Tidak ukuran. Ya, tidak ukuran oh seorang yang punya karamah pasti jadi ahli surga, tidak bisa. Karena banyak seperti kisah Barsisa, ya. Karena belum tentu orang tadi mati dalam keislaman, keistiqomahan dalam ketaatan. Kiai Barsisa itu kisah yang paling masyhur. Ya, yang pada akhirnya dia justru mati dalam keadaan melakukan dosa besar sampai dia membunuh perempuan yang dizinainya. Ya. Dan ini banyak sekali hal-hal yang perlu diluruskan. Terutama kajian-kajian tentang karomah ini perlu, karena hari ini yang wali itu bukan orang-orang yang sadar, ya orang yang stres dianggap wali oleh orang sekarang. Orang-orang gila dianggap wali. Padahal sifat wali itu ala inna auliya Allah la khafu alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu orang beriman dan bertakwa. Ini orang enggak salat, enggak sadar, yang dia tidak kena taklif. Orang gila kan enggak kena taklif. Rufi'al qalam an salas. Kata Rasulullah SAW, diangkatlah catatan malaikat dari 3, diantaranya anil majnun hatta yafiq. Orang gila sampai sadar. Ini orang gila dianggap wali. Ya, kan aneh-aneh. Ya, mukanya yang dicoret-coret, mobil yang bagus dicoret. Coba lihat pentingnya berilmu itu. Ya, kalau tidak ya jadi pelanggan-pelanggan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tidak masuk akal dan bahkan sangat bertentangan dengan logika yang sehat. Jangankan dengan agama, dengan logika yang sehat aja nggak masuk seperti itu. Baik. Realitas ketika jenengan tadi menyebutkan ada ponari itu, fitnahnya kan besar waktu itu. Jadi ada air ponari sweet kan gitu. Nah, realita yang banyak terjadi bahwa beberapa orang yang diajak ke sana kemudian berobat itu sembuh, Ustaz. Nah, yang jadi masalah bagaimana kita menjelaskan syubhat ini, Ustaz, mengenai didapatinya orang dibawa ke sana sembuh dan sebagainya, Ustaz.
Kita sudah jelaskan tadi, kalau orang sembuh itu menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilahnya ini haram. Tadi kita katakan dukun itu gagal terus enggak? Hah? Gagal terus enggak? Sudah disebutkan memang ada kebenaran dukun itu. Disitulah menjadi fitnahnya. Karena ada orang sembuh boleh jadi memang penyakitnya sembuh bukan karena air itu, atau memang sebagai fitnah yang diberikan Allah di situ. Fitnah di situ. Ya kan? Ada jin umpamanya untuk menyesatkan orang, diganggunya orang ketika diobatin, dia pergi jin itu, tidak diganggu lagi oleh dia. Bisa bermacam-macam. Yang intinya sesuatu yang berfaedah kalau tidak jalan syar'i tidak benar. Umpamanya orang alasan dia mencuri ingin bantu anak yatim. Boleh enggak? Saya datang ke dukun tujuan untuk sembuh, di mana salahnya katanya? Sama juga ada alasan. Apa salahnya saya mencuri? Saya tujuannya ingin membantu anak yatim. Yang prosesnya ini haram. Apalagi memang jelas-jelas dilarang dalam agama, dan juga di sana banyak unsur-unsur kesyirikan. Jadi bukan maksudnya, makanya di dalam ulama mengatakan al-ghayah la tubarrirul wasilah. Jangan tujuan menghalalkan segala cara. Tidak demikian. Nah, betul, orang kadang-kadang berobat ke dukun, kadang ada. Saya pernah, ini sebelum anak belajar akidah ya, orang tua anak dulu kena istilahnya, kalau bahasa orang mungkin sihir lah ya, sihir. Kalau di sana istilahnya tinggam. Itu kanker payudara kalau bahasa medisnya. Itu sampai keluar ulat di payudara beliau dan hancur ya. Dan akhirnya kami berobat ke desa. Jauh. Itu 30 kilo jalan di hutan belantara, nggak ada orang di situ. Ke desa. Mengejar rumah dukun di daerah lain gitu. Dan terakhir cerita ringkasnya begini, dukun itu praktek kedukunannya begini. Di malam itu saya disuruh untuk mengambil piring yang akan, pertama saya disuruh naruh piring oleh dia, taruh piring ini di pintu, di bawah apa itu, tapian untuk gabah, apa namanya mantum itu? Nampan untuk itu gabah, tutup kayak itu. Katanya jangan lihat kiri kanan. Kemudian setelah itu dia beraksi ritual dukunnya, nanti saya disuruh lagi ambil. Dan tidak boleh lihat kiri kanan. Fokus ngambil itu. Dan setelah kedua kali saya ambil, itu memang di situ semua perat-perat pesihir itu ada. Mulai dari batu, mulai dari berbagai macam racun, makan macam silet, jarum semacam. Jadi jeruk nipis yang ditusuk pakai jarum, macam-macam. Jadi ini diambil oleh jin dia di tempat di mana disimpan oleh jin penyihir. Itu menurut pengaku dukun. Tapi yang anehnya, benarkah dukun itu? Saya khawatirnya karena malam itu kok istrinya nggak muncul-muncul. Boleh jadi itu adalah istri yang naruh, istri dia. Yani makanya salah satu praktik dukun yang sekarang lagi viral itu dibongkar oleh dia bagaimana tipu-tipuan para dukun ini. Ada temannya yang pura-pura ketika dia nendang, dia kadang-kadang ditolak. Padahal itu namanya acting. Semuanya acting. Bahkan ada dukun sekarang memakai mainan anak-anak. Ada dukun memakai mainan anak-anak, praktek dukunnya. Ditembak, gitu. Ya Allah. Musibahnya umat ini gitu loh. Jadi itu semua permainan, tipu-tipuan. Makanya waktu itu memang betul dibawa oleh dia. Bisa saja jin itu yang memang disuruh oleh jinnya ngambil di tempat jin itu, disembunyikan oleh jin yang penyihir itu. Tapi saya curiga ketika proses pendukunan itu saya tidak melihat istrinya, gitu. Nah, saya pilihnya jangan-jangan istri dia yang naruh di situ, gitu. Nah, ini saya saksikan sendiri itu dibawa oleh dia. Ya kan mikir ya, satu hal yang kenapa airnya masih jernih? Mesti kalau diambil oleh jin itu dari tempat penyimpanan, katanya disimpan di pulau mati yang tidak mungkin ditemukan orang. Itu penyihir itu begitu. Kalau dia menyihir orang, biasanya disimpan di tempat yang tidak mungkin ditemukan orang. Karena kalau ditemukan itu gagal sihirnya, akan bisa diobati. Tapi anehnya kan mestinya air itu ada keruhnya dong.
pasir-pasirnya pasti ada. Tapi kok ini ala-ala air putih bersih, kemudian alat-alat sihir itu di dalamnya itu ada limau apa? Kalau saya limau apa? Jeruk nipis yang sudah tua ditusuk itu ya udah kering gitu kan. Terus ada bungkusan putih di dalamnya itu macam-macam, ada apa itu? Kita sengat lele, isinya macam-macam. Ada jarum, macam-macam peralatan di dalam itu. Saya temukan. Kemudian ada batu yang ditulis dengan macam-macam. Ya. Ya baru. Tapi anehnya, mestinya kalau memang ngambil dia adalah ke bawah pasir, ke bawah apa ya? Tidak akhirnya ke keru kan? Nah ini jadi feeling oleh saya. Ini jangan-jangan istrinya yang naruh. Gitu. Tapi waktu itu saya nggak mikir begitu. Pasti karena saya nggak tahu akidah yang benar waktu itu saya nggak belajar. Nggak tahu gitu maksudnya. Dan itu memang terbukti dibawa oleh jinnya itu. Ini memang dia melakukan hal itu banyak kerjasama, iman dan kerjasama manusia bikin acting tadi, ya tuh, atau memang jin sendiri yang melakukan hal itu, gitu. Dan yang mulai terbongkar banyak rupanya sekarang acting banyak, dukun-dukun sekarang lebih banyak acting kalau dia tidak menggunakan jin gitu. Tapi tetap ada unsur kesyirikannya di situ ketika dia mengaku dapat mengetahui hal yang gaib tadi. Walaupun dari sisi hubungan dengan jin kesyirikan dalam ubudiyahnya tidak ada gitu. Dan penipuannya juga termasuk di situ. Sebenarnya dihalalkan, kenapa diharamkan tadi hasil perdukunan atau orang pura-pura dukun tadi? Karena di situ memakan harta manusia dengan cara batil, dengan tipuan dan kebohongan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya dapat kita bahas. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.